Lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang lawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh. Tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia, tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia,
menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yozabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan ia melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi jikalau sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan kerendahan hati, dan jangan lupa hidup bersahaja, hidup sederhana, hidup memadankan diri dengan yang ada. Saudara, penting sekali ya, penting sekali. Masalahnya seringkali ya, saya banyak menemukan ya keluarga-keluarga istrinya capek hidup susah, saudara ya. Kalau suami nakal itu banyak ya, suami nakal itu banyak. Suami bandel, suami yang nyeleweng, suami yang yang kejam ya, semua diawali dari itu. Tapi ini masalah kita lagi cerita istri yang nakal, saudara ya. Istrinya ini saya tidak berkata isinya berzina, bukan ya. Maksudnya Tante Girang memang serem. Tapi tante yang suka bergirang-girang itu loh, maksudnya ya. Artinya senangnya pesta pora, ya. Senangnya pergi kumpul sana, kumpul sini, pesta sana, pesta sini, dandan sana, dandan sini, ya kan? Senangnya dia itu tadi ya, perhiasan. Aduh, saudara ya, saya bukannya menghina kalian yang cantik-cantik, yang baru operasi plastik, yang punya emas berlian, mentang-mentang saya nggak punya terus saya ngomelin kalian, bukan saudara ya, bukan. Tapi maksud saya adalah seringkali karena istri-istri melihat tetangganya, melihat teman seperkumpulannya, melihat teman di gerejanya, melihat teman-teman ya orang tua dari teman anaknya di sekolah jemput pakai yang bling-bling, pakai yang baru-baru, kepengen ya. Kepengen. Lalu akhirnya ya gimana caranya kepengen, ya kan? Karena dia masih dikuasai dengan kepenginannya itu. Nah akhirnya dia ngomong sama suaminya, ya, karena suaminya capek mendengarnya. Biasanya respon suaminya berusaha, ya maksudnya tujuan isinya adalah supaya suaminya bekerja lebih keras, lebih rajin, ya. Tetapi akhirnya suaminya kalap kerjanya. Ya, akhirnya mulai korupsi, mulai itu suaminya bekerja yang nggak baik. Karena istri yang kepengen lebih. Berbahagialah suami-suami yang punya istri, ya saya mau hidupnya apa adanya. Berbahagialah suami-suami yang punya istri yang hidupnya simple. Ya, berbahagialah suami-suami yang punya istri yang mau hidup sederhana dan senang hidup sederhana. Ya berbahagia. Ya jadi kerjanya juga tenang, nggak ribet, nggak kepengen ini kepengen itu. Ya suami-suami kalau sudah punya istri begitu jangan rese. Masalahnya suami-suami udah dikasih punya istri yang baik, yang sederhana, malah kamu yang nggak benar. Nah itu tadi ya, suami istri itu memang begitu ya. Ada aja godaannya ya. Tapi kalau suami-suami yang punya istri
yang sederhana, yang nggak suka menuntut ini, nggak menuntut itu. Berbahagialah, tenang tinggal di rumah, yang tinggal kerja yang benar, jujur, rajin, ya, dan rendah hati. Nanti nyampe sendiri. Dan ingat, gaya hidupnya jangan berubah. Gaya hidupnya jangan terus gajimu nambah, terus kamu gaya hidupnya nambah. Jangan, sedekahnya yang nambah, ya, nabungnya nambah, sedekahnya nambah, ya. Sekalipun ekstrim naiknya. Kenapa? Begitu kamu gaya hidupnya berubah, mungkin memang kamu punya uangnya, tapi yang nggak enak apa orang iri sama kamu. Akhirnya mulai saling panas-panasan kan, sama tetangganya, sama teman pergaulanmu, teman gerejamu, mulai sana beli gini, kita beli gini, sana beli gini, kita beli gini. Akhirnya terjebak di dalam itu ya, dalam persaingan penampilan. Karena Anda ketemu teman-temannya yang begitu. Nah, makanya saya sering menasihati kepada suami istri, kalau ketemu saya ngobrol-ngobrol, terus ketemu, aduh kamu jangan berteman dengan orang-orang yang begitu, nanti kamu kepengin, ya, nggak kepengin kamu dihina. Jadi mau nggak mau kamu kudu punya kan, barang-barang merek, barang-barang yang seharusnya kamu nggak perlu beli, ya. Tapi karena orang-orang pakai, teman-temanmu pakai, ya kan. Kalau istri saya nggak pakai Louis Vuitton, nggak pakai Gucci, nggak pakai segala macam merek, teman-temannya nggak ada yang pakai begituan. Ya lalu teman-temannya nggak ada yang pakai begituan ya. Ya mau pakai pun ya nggak tahu dah. Nah, waktu ketika anak nanya kalau dikasih balikin, kalau nggak bilang tak jual ya, gitu saudara ya. Iya dong, nanti dia pakai Gucci, pakai pakai barang-barang bermerek, nanti Anda nggak donasi lagi ke kita, nanti repot nanti orang-orang pada nggak mau donasi lagi, mau pakai barang mewah yang donasi saja sambil melet-melet, sambil kecekek-cekek mau ngirim persembahan ke kita, transfer ke rekening saya, ya kan? Terus kamu pakai barang-barang mewah begitu, kamu tega? Ya kalau saya emang nggak tega, kita hidup sama-sama dalam komunitas, ya kan? Saya ada lebih, saya juga bagi, ya. Kadang-kadang ada beberapa orang juga memperhatikan hidup kami sekeluarga, udah mereka lagi memperhatikan dalam segala, sambil melet-melet mereka transfer, lalu tiba-tiba kita nyelonong, kamu pakai barang mewah, kamu tega? Kalau dikasih pun ya jangan balikan, tolak saja. Kalau dikasih pun atau dijual, ya kan, uang bisa dipakai. Tetap ya saudara ya, kita cari, anak-anak saya juga sama ya, saya cari untuk anak saya jangan pakai barang-barang yang harus mahal, harus yang terbaik dong, jangan. Oh, ada orang bangga ya anak saya kalau beli selalu yang terbaik, ya boleh kalau ada uangnya, tapi hati-hati ya, akhirnya nanti anaknya kamu suatu ketika tantrum kalau nggak dibeliin. Anak saya 2 itu nggak ada yang tantrum kalau nggak dibeliin, apa adanya, nggak ada ya sudah, ya nggak ada ya sudah. Nggak pernah pakai apa-apa ya, kadang-kadang kita sampai udah beli, kamu kasihan karena nggak beli ya, kita beliin karena mereka tahu kita juga hamba Tuhan, kita bukan orang yang hidupnya ya selalu ada uang segala macam, jadi mereka selalu nanya. Walaupun anak saya itu kalau yang kecil kan ada tunjangan dari pemerintah, nah baru saya bilang ini ada uang tapi tabung ya, karena kamu suatu ketika kamu kalau keluar mesti kemana, kayak kemarin studi tour ya, studinya kan jauh-jauh ke Spanyol, ke Jerman, kemana, ke Prancis ya, studi tournya jauh-jauh saudara ya di sini ya. Nah jadi jangan sampai kamu nanti studi tour nggak punya duit, kan kasihan juga, karena studi tournya gratis ya kalau di sini ya, cuman kan di jalannya kan tetap harus bawa duit, biar cuman bawa 100 euro kan tetap harus bawa duit, ya kan. Jadi anak-anak diajari untuk sederhana, hidup yang baik, penting saudara ya. Anda kalau terbiasa hidup dengan barang-barang branded, tiba-tiba Anda berhenti bekerja atau tiba-tiba rezekimu seret, lalu barang-barang brandedmu kan ketinggalan tuh.
Ya kan ada model kan ada zamannya. Terus kamu stres. Kamu biasanya kelasnya ada di sana, tiba-tiba kamu turun kelas, stres kamu. Tapi kalau kamu biasa hidup sederhana, ya apa adanya, ada nggak ada ya nggak apa-apa, enak, tenang, ya ada nggak ada kamu tenang. Kalau kamu punya uang rezeki banyak, ya kalau rezeki banyak kita beli yang mahal ya. Jangan saudara, kalau rezeki banyak, yuk kita ajari anakmu sedekah. Benar saudara, nanti kamu benar hidupnya, nanti baik semuanya. Karena kepenginan barang mewah itu adalah sebuah ilusi. Tapi kamu punya sedekah, kamu punya tabungan. Suatu ketika kamu harus punya sesuatu yang memang harganya mahal. Misalnya kalau anakmu sekolah dokter gigi, ya kan, itu kan peralatannya selangit tuh harganya itu kan, dokter gigi itu kan. Tiba-tiba harus punya keluar uang 100-200 juta, duitnya langsung ada. Ya kan? Untuk hal-hal yang penting, untuk hal yang diperlukan, tiba-tiba anakmu dapat beasiswa ke Amerika. Ya kan? Harus ada uang ya, setidak-tidaknya kan harus ada uang pegangan, kamu tetap kasih kan. Tiba-tiba anakmu ya kan harus masuk kuliah, apalagi kalau di Indonesia mahal sekali kuliahnya, ada uangnya. Tapi kalau kamu kebiasaan pakai barang branded, bukan cuma nyediain uang buat kuliahnya, anakmu pun harus kamu branded kan. Apalagi kalau anakmu kuliah di sekolah yang ternama, teman-temannya kalau enggak pakai barang-barang branded malu Pak. Aduh saya sering ketemu ya, aduh Tuhan Yesus kasihan. Ngomong ya malu kalau soalnya pakainya begini. Saya sampai melongo, malu. Udah bagus kamu kuliah bisa bayar. Saya dulu kuliah bayar sendiri. Saya mau jengkel saudara ya, anaknya ngomong malu pakai barangnya begini. Saya mau jengkel, saudara mau tak marahin, tapi bukan anak saya saudara ya. Dimin saja. Bukan anak saya. Anak saya juga nggak ngomong malu. Anak saya nggak pernah malu ya. Pakai barang bekas, pakai barang apa nggak pernah malu. Tapi anak saya juara semua. Sekolahnya pintar semua. Ini nggak pernah malu, pede mereka. Pede aja kemana-mana mereka pede ya. Tapi juga bukan pakai barang bluetooth, karena saya kan juga ganteng cantik saudara ya. Pede mereka, sekolahnya pintar, mereka juga bisa bergaul dengan temannya juga banyak. Kan nggak harus pakai barang branded untuk punya teman banyak. Kalau kamu pakai barang branded, teman kamu ya orang-orang yang kelas begituan. Dan biasanya orang-orang begitu ya rese juga saudara ya. Rese juga. Karena mereka punya egonya tinggi, besar. Ya, loh, itu stereotip ya. Ada yang rendah hati, jarang. Ya, kalau saya lihat itu Grace Tahir itu ya, anaknya Tahir itu kan, tapi itu katanya juga diajarin sama orang tuanya hidup sederhana loh saudara ya. Beneran loh diajari orang tua hidup sederhana itu. Kalau ceritanya si Grace Tahir itu ya, anaknya Tatu Tahir itu ya. Loh, bener ya saudara ya. Saya lihat justru orang-orang begini diajari hidup sederhana. Ya. Kalau saya lihat, oh iya, makanya juga stabil. Anak-anaknya juga stabil. Tapi kalau pengusaha ya, konglomerat yang anaknya heboh begitu, ya biasanya generasi pertama membangun, generasi kedua menghabiskan, generasi ketiga udah gak ada sisa. Kan begitu kan stereotip pengusaha di Indonesia kan. Generasi pertama membangun, kedua menghabiskan, ketiga udah gak ada sisa. Tetapi kalau kita lihat itu, grupnya si Tahir itu, anak-anaknya juga sederhana. Kalau saya kan ikutin ya, ininya ya, si Grace Tahir itu ya, caranya dia, ya, badan-badannya juga dia nggak menor-menor ya, nggak pakai bling-bling begitu ya. Lihat kalau bandingin sama anaknya konglomerat lain, grupnya yang lain itu konglomerat seperti Bakri segala macam kan bling-bling semua. Grace Tahir itu kamu lihat ya sederhana sekali ya, nggak banyak pakai perhiasan, nggak banyak pakai make up, ya begitu saja santai. Tapi sedekahnya luar biasa. Ya saya nggak berkata bahwa Anda harus hidup menderita terus sampai Anda melangsa, kelihatan kere, nggak juga. Tetapi alangkah baiknya kalau hidup kita selalu dalam kesederhanaan. Ajari anak-anak kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Ajari keluarga kita. Itu semua janjian dari pertama menikah. Kalau kamu sudah terlanjur begini, angel.
Ya hanya harus sepakat suami istri. Kalau saya sama anak dulu menikah, kita sudah sepakat. Kita mau jadi hamba Tuhan, mau transmigrasi. Beneran ya. Jadi kita sudah ngerti, karena sudah siap. Saya juga bukan orang kaya. Dan kita juga jadi anak-anak kita untuk kita hidupkan kemewahan. Saya yang kena goda. Kenapa? Karena saya dulu miskin sekali. Terus kayak mau jadi OKB begitu, saudara. Terus mulai ya. Sayanya yang nggak benar. Nah kadang-kadang karena nggak sembuh. Saya itu karena nggak sembuh. Dendam dengan kemiskinan. Hingga begitu punya apa dikit ya, begitu karir saya bagus dikit, duitnya banyak, wah langsung katanya seperti orang kesetanan begitu, saudara. Ya, ingin membuktikan bahwa saya tidak miskin lagi. Dan sebetulnya kan nggak perlu juga. Ya itu karena saya belum berdamai. Karena belum berdamai dengan kemiskinan, bahwa terima bahwa saya dulu miskin, sekarang saya berkecukupan. Tapi maunya saya hidup yang akhirnya salah juga. Nah, sejak saya 2015 ya saya baru tata semua kepala saya, diriset semua dengan segala kesederhanaan, dengan segala, maka akhirnya kita sekarang ya Tuhan baik ya saudara ya, dalam kesederhanaan, dalam ini ya hidup yang simple. Anak-anak juga ini baik, karena kita juga beri contoh, kita kasih tahu ya papa salah, kita terlalu boros begini, kita semuanya begini, ya ajari anak-anak kita untuk hidup sederhana, lebih baik menabung dan bersedekah. Ajari ya, kalau suami istri ya, bujangan-bujangan yang lagi cari istri, kamu cari istri yang hidupnya sederhana ya. Aduh saudara, kalau istri yang cantik itu boros saudara ya. Kadang-kadang kamu definisi cantik itu, cantiknya itu kamu cantik yang bling-bling sih. Ya, cantik yang bling-bling, yang menor-menor begitu. Nah akhirnya kamu begitu, ya itu tadi ya, sekarang itu kan banyak yang gempulan ya. Kadang dilepas, waduh ngeri saudara ya. Belajar ya, kalau pertama pacaran kamu ketemu, jangan yang gempulan saudara. Kalau kamu benar-benar mau ya, yang terutama yang masih remaja-remaja, saya ajari anak saya, jangan cari istrinya, jangan cari pacar yang pakai make up nanti kalau sudah menikah. Kalau lagi remaja jangan over, gempulan semua, nanti kamu kecewa, nanti begitu malam-malam dicopot semuanya, botak kayak cecek, keder kamu nanti. Botak kayak cecek kan, alisnya nggak ada, ya kan gambar alisnya polos saudara. Gitu muka gitu, bulu matanya udah dikelotokin semua, begitu bukan kayak cecak, kamu lihat apa banding sama cecak, akhirnya kan sama kan, berdeni saudara, ya kan. Begitu pilih itu copot, batunya panu kabeh, yang polosan saja, yang sederhana, lihat, ya, begitu. Jadi kamu sudah tahu. Kalau orang di make up mah yang make up pinter ya cantik. Mukanya kayak monster pun yang make up pinter ya pasti cantik. Biar mukanya kamu kayak megaloman juga, ya kan kayak Godzilla juga. Begitu make upnya pinter ya cantik. Kamu hati-hati ya saudara ya. Itulah. Tapi paling utama ya hati yang baik, cari, lihat. Makanya waktu pendekatan kamu lihat kalau ada masalah, lihat komentarnya dia. Makanya harus sering aktif bersama dalam pelayanan. Begitu tekanan kan kamu tahu tuh dia seperti apa orangnya, dalam tekanan yang luar biasa. Makanya kalau pacaran itu pelayanan bareng, supaya kalau dalam tekanan kamu tahu dia responnya seperti apa, dan kamu mau nggak diresponin seperti itu, ya kan. Maki anjing bangsat, lagi tekanan misalnya kan, dendam atau apa, kamu siap nggak nanti kamu menikah seperti itu? Pelayanan sama-sama kan, di pelayanan itu kan banyak orang delay kan. Nah di situ kamu kan ketemu orang, kamu cocok nggak sama orang seperti itu? Iya kan? Dalam pelayanan dong, bikin pelayanan sekali yang ekstrim gitu kan. Jadi kayak kita ini kan pelayanannya ekstrim kan. Terus kelihatan karakter keluar semua itu, yakin dia itu gampang tuh ketebak karakternya. Watak aslinya keluar semua tuh. Begitu rubah peraturan, mulai tuh suatu sumpah serapah, ada yang
Itu kemarin ya, udah diomelin itu sama Diaken. Ya, saya bilang ya biasa, keluar sifat aslinya. Ya kan? Keluar sifat aslinya orang-orang itu kelihatan dalam berubah peraturan, ini langsung kelihatan semua nih beasiswa juga sama ya, pelayanan, dalam tekanan, dalam apa, terus gesekan satu sama lain, itu keluar sifat asli kita. Ya kita nggak usah menghakimi, pokoknya kita tahu Pak, itu sifat asli kita. Ya, itu kan bukan berarti terus kita keluar sifat aja kita hakimi, tapi kan kalau lagi pacaran kamu sudah tahu nanti sifatnya seperti itu, kamu mau nggak? Ya kan, nanti ketemu lagi orang yang memang benar-benar di dalam tekanan, dia tetap rendah hati. Makanya harus aktif ya di dalam komunitas. Makanya jangan tinggalkan perhimpunan. Kamu ya menikah dengan orang-orang yang di dalam komunitas itu, kamu tahu watak aslinya dia. Tapi kalau kita sudah suami istri bagaimana? Ya sudah, bulan promosi sudah habis, terima kenyataan. Harga diskon sudah tidak ada. Ya, kalau barang yang melutuk, tinggal kamu pikir bagaimana melutuk dipoles supaya rada bagus sedikit. Kamu digeser satu sama lain supaya kamu makin besi menajamkan besi. Kalau sudah menikah, sudah telanjur itu, kayak Pak Murji ini udah kasep, bulan promosi sudah habis. Ya rumusnya jangan perhiasanmu, jangan perhiasan batini ya, jangan besi melawan besi itu tadi. Besi menajamkan besi. Rumusnya sudah itu pasrah. Perhiasan batinia. Ya, perhiasan batinia, makanya mau perhiasan batinia dari kemarin minta dibelikan emas saja enggak. Emasnya larang. Sekarang sudah besi menajamkan besi, kayak saya sama Ana ya sudah, kita dulu sudah janjian dari pacaran dalam hidup dalam kesederhanaan. Suatu ketika saya kalap ya saudara ya, karena saya pengen menyenangkan hati anak. Padahal anak ngomong, aku tak kepengen kaya, aku tak kepengen punya ini punya itu, aku pengen kamu tuh di rumah, aku tuh pengen kamu bener. Tapi karena saya udah kalap ya dulu ya, kadang-kadang kita juga ya ingin pembuktian. Laki-laki ini kan pembuktian, itu kalap. Kalau sekarang kita enggak, sekarang kita sudah mengerti, makin dewasa, makin tua, umur nambah, sudah jatuh bangun, kita nggak butuh pembuktian, kita butuh stabil, kita butuh hidup dalam kesederhanaan. Dan saya banyak lihat orang-orang yang hidupnya sederhana, baik, saudara ya. Bukan nggak boleh ke salon, kalau istrimu bawa bawang juga enak, saudara. Waduh, saben hari saya senang bawang putih, tapi kalau istri bawa bawang ya menderita juga. Udah bawa bawang, bau kentut, bau petai, bau segala macam. Aduh, saudara ya jangan. Belikanlah parfum lah, belikanlah alat makeup, aja ke salon. Ya harus dong. Kalau kamu nanti ngeliat sekretarismu, kamu ngeliat nanti supply apa, ada tukang kredit, debt kolektornya cantik, kamu bling-bling, waduh, malah kamu selingkuh sama debt kolektornya nanti. Ya, ada kan debt collector yang cewek cantik kan, tujuannya kan supaya minder kan, supaya cepat bayar. Nah kan debt collector yang cantik kan ada sudah itu yang bekapanya tebel itu ya. Nah, ini. Itu ya saudara. Jadi tapi paling penting ya saudara ya, kalau suami istri itu ya, kalau sudah jalan sama-sama bertobat, sama-sama lahir baru, ya karakter itu penting loh saudara. Ada suami-suami yang istrinya cantik. Ya, kayak papi saya itu istrinya cantik. Mana saya kan cantik. Siapa itu dulu Pak Santiamer, Pak Putih sama siapa ya dulu ya. Waktu mami saya meninggal itu kan datang. Mami saya cantik saudara ya. Kayak artis Hongkong gitu ya. Kayak digebuki sama suami, sama ayah saya. Kenapa? Ya mungkin karakternya nggak cocok. Ada artis itu ya, teman dekat saya itu artis. Udah cerai, sekarang udah dua-duanya udah kawin lagi. Ya digebuki saudara sama suaminya. Saya kan suka main ke rumahnya artis ini, artis terkenal banget lah. Digebuki sama suaminya. Saya baru tahu artis ini kalau di rumah itu mulutnya itu ini ya, mulutnya itu selangkangan semua, latah gitu, dikagetin dikit, wah kayak simbok-simbok di pasar. Sebenarnya saya jadi suaminya ya enak lah. Terus ketemu lagi ya, apa namanya, selingkuhannya ya temennya istrinya.
lemah lembut, diem, wah kelihatan gadis desa, bling-bling gitu ya. Wah, ya perhiasan lahiriah itu ya cantiknya kayak apa? Itu hanya sekilas saja loh. Maaf kata ya, kalau ngeliat perempuan, oh itu enak buat nge-seks tapi nggak enak buat hidup. Nah itu loh saudara ya, kalau kamu tahu istilah itu ya, enak buat nge-seks, buat hubungan seks, ya tapi nggak enak buat hidup. Buat hidup kayak neraka sama perempuan seperti itu. Buat nge-seks saja, semalam udah selesai, goyang-goyang kelar, udah puas. Tapi memang begitu kan, ayo kita jujur saja, laki-laki kan kadang-kadang kan sebenarnya cinta sama istrinya, ya kan? Waktu dia ketemu sama itu kan hanya kepengen seks saja, karena istrinya bau bawang, bau pete, ya kan? Bau pete, napasnya bau naga kan istrinya kan? Kenapa sih? Karena kamu nggak dirawat istrimu. Padahal kalau kamu rawat istrimu, ya dirawat yang benar, tanpa berlebihan, ya karakternya saling membentuk satu sama lain. Istri juga sama. Karakter itu penting sekali, saudara ya. Karakter itu yang membuat suami itu, laki-laki itu kagum, ya. Laki-laki itu kagum dengan karakternya perempuan, saudara. Kadang-kadang nggak cantik, tapi dia kagum dengan karakternya, ya. Bukan sekedar seks, apalagi makin tua, makin umurnya tambah tua. Istri-istri yang punya karakter yang emas itu ya, suamimu akan dimenangkan, anak-anakmu akan dimenangkan. Masalahnya banyak istri-istri yang pakai perhiasan emas, tapi hatinya comberan, saudara. Ya, akhirnya kamu udah karu-karuan. Ya, sekarang belajar karakter, minta sama Tuhan. Tuhan bentuk aku Tuhan. Langsung jedar, pencobaan datang, saudara ya. Doa yang paling cepat dijawab kan, Tuhan bentuk aku Tuhan. Tuhan proseslah, ubahlah hidupku. Kan cepat itu saudara. Doa yang paling dijawab sama Tuhan. Sekejap mata kamu baru selesai, Tuhan bentuk hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kamu keluar dari kamar, langsung Tuhan jawab doanya itu. Ya kan? Jangan tidak percaya, kamu coba pagi ini kamu nyanyi, Tuhan bentuk hatiku, ubah hidupku. Kamu begitu kuat, saudara, tiba-tiba ada orang juga misui kamu, saudara. Ya kan? Itu doa yang paling cepat dijawab sama Tuhan, bentuk hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru itu. Tapi begitu kamu benar-benar jadi baru, ya, istri-istri yang hidupnya diperbaharui, suaminya mau bejatnya kayak apa? Tobat, saudara. Saya pernah cerita tetangga saya itu ya, satu itu yang saya sampai hari masih gumun ya. Dulu ya, tetangga saya di Tegal itu ya, suaminya jahat sekali, saudara ya. Dikebukin, jadi gara-gara jadi Kristen dikebukin, saudara, istrinya ini. 15 tahun dikebukin. Tiba-tiba suatu malam dari 15 tahun ya, suaminya itu glesor ya, merangkak dari bawah naik, sambil nangis, mama, ampuni saya, mami. Maksudnya manggil istrinya mami gitu ya. Tobat, saudara, karena itu tadi ya, istri-istri itu memenangkan suaminya dari karakternya dia. Memenangkan seluruh keluarganya dari karakternya dia. Ya. Dan saya banyak sekali melihat kesaksian-kesaksiannya, istri-istri yang memenangkan seluruh keluarganya karena karakternya dia, karena hidupnya dia ngalah. Ya, termasuk mertua saya perempuan, suaminya dimenangkan gara-gara dia bertahan, tenang, diem, difitnah, dia diem. Suaminya akhirnya bertobat, saudara. Mertua saya laki-laki sebelum meninggal bertobat. Ya, tadinya melawan, tapi terus dia ngerti diem. Karakternya dibentuk lama-lama ya dalam proses, segala macam proses. Akhirnya seluruh keluarga dimenangkan. Istri-istri yang hidup ya takut akan Tuhan. Saya nggak cerita kalau kamu di KDRT kamu diem saja, lapor polisi, jangan goblok. Di KDRT diem aja, lapor polisi kalau digebukin ya. Kalau kamu istri-istri kalau digebukin lapor polisi ya. Jangan mau, nggak boleh.
ya. Tapi kalau selama dia nggak ngebukin, selama tidak kekerasan, kalian cuma kadang-kadang mulut yang jahat, atau dia selingkuh apa segala macam, kamu diam, mau berdoa, minta Tuhan berikan kamu kekuatan untuk kamu punya respon yang baik. Karena kamu akan jadi permata yang indah, perhiasan yang indah, yang akan memancarkan keindahan itu, memancarkan surga di rumahmu. Akhirnya seluruh keluarga akan dimenangkan. Akan dimenangkan. Ya, istri-istri, ibu-ibu yang tidak baik, anaknya nggak baik, saudara. Ya, anaknya juga nggak baik. Ya, entah kenapa. Ya, makanya suami-suami yang istrinya nggak baik, kamu harus berdoa sungguh-sungguh takut akan Tuhan, supaya jangan sampai anakmu mengikuti jejaknya. Kamu selalu tunjukkan cintamu pada anak-anakmu kalau istrimu tidak benar. Ya, tapi kamu istri-istri, ya hati-hati. Anak marah sama ayah, nggak ada obat, ya. Tapi anak mungkin nggak marah sama ibunya, nggak bisa marah, tapi dia nyimpen, dan itu kan berpola sama dia. Itu kan berpola, dia nyimpen, dia nggak bisa marah, tapi akan berpola. Banyak kamu ngelihat ibu-ibu yang nggak benar, anaknya nggak benar. Ya, ibu-ibu yang nggak benar, anaknya itu nggak benar karena berpola. Pak, kalau gitu pelacur benar tuh, saudara. Kamu jangan berkata pelacur itu selalu nggak benar loh. Banyak pelacur itu karena dijual loh. Tapi kalau perempuan-perempuan yang sengaja melacurkan diri karena seneng-seneng, ya anaknya nggak benar, nggak akan benar. Tidak akan benar. Ada pelacur yang karena kesulitan kehidupan, diperkosa segala macam, mengalami ya banyak ya. Ada, selalu cerita itu selalu ada di anomali itu ya. Tetapi orang yang melacurkan diri karena hawa nafsunya dia, ya kalau dia punya anak, anaknya nggak benar. Ya. Sekalipun anak itu tidak sakit hati sama ibunya, tapi kan nggak benar, kayak seperti itu. Ya. Tapi kalau wanita-wanita, istri-istri, ibu-ibu yang hidupnya takut akan Tuhan, sekalipun ayah si sang suami itu menyakitinya luar biasa, anaknya sampai kepahitan luar biasa, tetap anak itu kan benar. Walaupun tetap menyimpan kepahitan itu, makanya harus pelayanan hati Bapa disembuhkan. Ya. Ya, saudara ya, ingat-ingat itu. Kalau kamu menang, seluruh keluargamu akan dimenangkan. Seluruh keluargamu akan dimenangkan. Respon-responmu itu akan menentukan. Tapi paling penting sebelum menikah janjian dulu. Sebelum menikah kamu harus benar dulu, benar cari orang yang lahir baru. Banyak orang aktif di gereja tapi nggak lahir baru. Jadi tidak jaminan orang itu aktif di gereja. Ya hati-hati saudara ya, kelihatannya aktif di gereja, katanya penjahat kelamin. Kelihatannya aktif di gereja, katanya bandar narkoba. Itu kan kemarin satu pemain musik, timnya koordinator musik, katanya bandar narkoba. Hati-hati saudara, enggak ya. Tidak selalu orang aktif di gereja itu adalah orang baik. Jangan buat patokan. Tetapi orang yang lahir baru itu pasti baik. Orang yang lahir baru itu pasti baik. Taunya dari mana lahir baru. Makanya kamu harus sama-sama pelayanan, lihat responnya ketika ada masalah. Responnya ketika dia difitnah. Responnya ketika dia menghadapi apa yang dia lakukan. Itu kamu akan tahu dia lahir baru apa enggak. Ya. Kalau dikit-dikit, bukan harga diri, dikit-dikit apa. Jangan saudara. Bukan susah. Kalau dikit-dikit harga diri, dikit-dikit tersinggung, nah itu berarti kan dia nggak lahir baru, nggak mungkin. Belum tentu pendeta itu lahir baru, belum tentu. Ya, jadi saya cinta ekstrim yang kanan, ekstrim yang kiri. Ya, ingat-ingat sama Tuhan Yesus, responnya yang benar. Sebelum menikah cari yang lahir baru. Kalau sudah menikah, hiduplah bersahaja, respon-respon dalam kehidupan yang benar.
ibu-ibu, wanita-wanita, istri-istri takut akan Tuhan, kasih respon yang benar. Tuhan Yesus memberkati.